Assalamualaikum, hai Sobat Belajar, selamat datang di Chemistry Live Classes, ayo belajar. Bersama dengan saya, Kak Dian, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan belajar kimia bersama. Dan materi kimia yang akan kita pelajari di episode kali ini itu berhubungan dengan bilangan oksidasi. Nah, tapi kita nggak akan langsung masuk ke materi intinya, kita akan bahas dulu nih mengenai oksida besi. Wah, apa tuh? Yuk, kita bahas. Oke, di sini oksida besi. Nah, kalau misalnya besi, Sobat Belajar pasti kebayang kan ya, logam yang paling umum ditemukan, yang paling sering dipakai itu adalah logam besi. Nah, contohnya pada paku. Nah, tahu nggak sih Sobat Belajar besi? Kalau misalnya rumus atau unsur kimianya, lambang unsurnya itu apa? Tahu dong ya, besi itu lambang unsurnya adalah Fe. Nah, besi misalnya pada paku tuh, kalau misalnya dibiarkan di udara terbuka, kan lama-lama pasti pakunya akan berkarat, gitu kan ya. Nah, besi yang mengalami perkaratan itu karena adanya suatu reaksi kimia. Jadi besinya itu bereaksi dengan oksigen yang ada di udara dan juga air, itu kan ya. Nah, sehingga nanti terbentuklah yang namanya karat. Nah, di sini besi logam besi di sini dia masih wujudnya Fe. Ketika dia bereaksi dengan oksigen dan juga air, ini dia akan menjadi Fe2O3. Nah, karena dia berikatan dengan oksigen, Fe2O3 ada oksigen di dalam senyawanya. Nah, inilah maka nanti disebut sebagai salah satu besi oksida. Jadi karat itu merupakan bentuk dari besi oksida. Nah, tapi nggak cuma bentuk dari Fe2O3 aja yang disebut sebagai besi oksida. Ada beberapa jenis besi yang ketika berikatan dengan oksigen itu membentuk jenis-jenis senyawa lainnya, gitu ya. Jadi karat ini salah satu contoh dari besi oksida. Nah, contoh lainnya, jadi walaupun kalau misalnya di karat terlihatnya besi itu, karat pada besi itu nggak ada manfaatnya gitu ya kelihatannya. Nah, tapi ternyata besi-besi oksida ini digunakan sebagai pigmen atau pewarna. Nah, jadi dia bisa menunjukkan warna yang berbeda-beda untuk jenis besi oksida yang berbeda pula. Bisa FeO, FeO2, ada juga Fe3O4, Fe2O3. Jadi biasanya range warnanya itu dari kuning sampai ke kuning, terus merah, terus ke coklatan, kemudian sampai ke warna hitam. Nah, itu adalah pigmen-pigmen warna yang dihasilkan dari besi-besi oksida, oksida besi gitu. Jadi memang salah satu kegunaannya, walaupun di karat warna coklat pada besi berkarat itu kan diakibatkan oleh adanya besi oksida tadi. Nah, tapi ternyata besi oksida itu bermanfaat untuk sebagai pigmen warna atau bahan pewarna gitu. Nah, ini pun digunakan pada untuk pewarna keramik misalnya, kemudian pewarna gelas, dan juga pewarna kosmetik. Bahkan pewarna-pewarna kosmetik itu dapat menggunakan oksida besi ini gitu, dan juga pewarna-pewarna pada tinta biasanya juga menggunakan besi oksida. Nah, kenapa besi-besi ini dapat mengikat jumlah oksigen yang berbeda dan apa perbedaannya? Jadi ini karena perbedaannya itu karena nantinya besi itu dia dapat melepaskan sejumlah elektron yang berbeda-beda untuk tiap oksigen yang diikat. Nah, pelepasan elektron ini menyebabkan muatan yang dimiliki oleh tiap atom besi pada jenis besi-besi oksida ini juga berbeda. Nah, muatannya ini itu disebut sebagai bilox. Nah, bilox ini akan kita pelajari di episode live classes kali ini. Kalau Sobat Belajar mau tahu lebih banyak mengenai bilox, Sobat Belajar harus tetap saksikan episode kali ini, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Oke, sekarang kita bahas mengenai apa itu bilox. Jadi tadi sudah kakak sebutkan sebelumnya, bilox itu ada kaitannya dengan muatan. Nah, di sini bilox itu kepanjangannya adalah bilangan oksidasi, itu ya.
Nah, bilangan oksidasi ini kalau dari pengertiannya, ini adalah jumlah muatan positif atau negatif suatu atom dalam molekul atau ion. Jadi jumlah muatan yang dimiliki oleh atom yang ada di dalam suatu molekul atau ion. Nah, bilangan oksidasi ini berupa bilangan. Kalau bilangan berarti merujuk ke angka-angka gitu. Nah, gimana bentuknya? Bentuk muatannya itu jadi ada atom-atom yang ketika dalam molekulnya atau dalam senyawanya itu cenderung bermuatan negatif dan ada yang cenderung bermuatan positif. Nah, inilah yang dapat menunjukkan jumlah muatan negatif dan juga positif itu tadi yang nantinya dapat digunakan sebagai bilox itu tadi, bilox atom dalam molekul tersebut gitu. Nah, contohnya misalnya pada molekul HF atau asam fluorida. Nah, di sini HF, H itu dia punya nomor atom 1. Nah, berarti elektron valensinya 1. Kemudian F punya nomor atom 9. Sehingga konfigurasi elektronnya 2 dan 7. Dan 7 adalah elektron valensinya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita gambarkan struktur Lewisnya, kalau struktur Lewis berarti merujuk pada kalau struktur Lewis berarti dia yang dilihat adalah elektron valensinya. Nah, di sini yang dilihat adalah elektron valensinya. Untuk yang atom H, dia punya 1 elektron valensi. Di sini kakak gambarkan dengan tanda silang atau X, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang fluor, yang F, ini dia punya 7 elektron valensi. Yang bulat-bulat itu adalah elektron yang dimiliki oleh F. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata elektron-elektron yang ada di sekeliling F itu jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan elektron yang ada di sekeliling H. Kalau H dia punya 2 elektron aja yang ada di sekelilingnya, sedangkan F dia punya 8 elektron akibat tadi berikatan dengan H tadi. Gitu ya. Nah, kemudian karena jumlah elektron yang berbeda ini yang ada di sekitar atomnya ini menimbulkan yang adanya perbedaan muatan. Nah, maka dari itu H dibilang dia cenderung bermuatan positif dan F dia cenderung bermuatan negatif. Adanya perbedaan muatan dalam satu molekul ini. Nah, ini juga dapat menjadi salah satu hal yang menjelaskan dari bilangan oksidasi ini. Jadi nanti H akan memiliki bilangan oksidasi yang cenderung nilainya positif, sedangkan F akan memiliki bilangan oksidasi yang cenderung nilainya negatif. Gitu, karena tergantung dari muatannya itu tadi, dari kecenderungan atomnya itu dia apakah dia lebih elektropositif atau lebih elektronegatif. Gitu. Gimana sobat belajar? Nah, tadi sudah kakak bilang kalau bilangan oksidasi ini merupakan suatu jenis bilangan atau angka gitu ya. Nah, gimana cara untuk menuliskan bilox suatu atom? Nah, caranya adalah di sini. Jadi cara untuk menuliskan bilox dari suatu atom, caranya adalah bilox ditulis dengan memberi tanda positif atau plus atau negatif atau minus sebelum angka muatannya. Nah, contohnya misalnya pada atom natrium. Nah, natrium dia punya nomor atom 11, ini berarti konfigurasi elektronnya 281, gitu ya. Berarti elektron valensinya adalah 1. Nah, 1 di sini ini berarti menjelaskan bahwa natrium untuk mencapai konfigurasi yang stabil, konfigurasi seperti konfigurasi gas mulia, atau untuk mengikuti kaidah oktet agar dia stabil ya atomnya, maka dia perlu untuk melepaskan elektron yang ada di kulit terluarnya. Melepaskan 1 elektron. Kalau melepaskan elektron berarti nanti akan terbentuk ion yang akan memiliki muatan positif. Karena dia melepaskan 1 elektron berarti nanti muatan ionnya adalah positif. Itu ya. Dan jadi nanti akan terbentuk ion Na+. Nah, dari muatan ionnya kita bisa tahu bahwa tadi Na itu dia bermuatan 1 positif. Itu kan ya.
Nah, sehingga penulisan biloxnya jadi, tadi kan muatannya 1 gitu kan ya. Nah, tadi bilox ditulis dengan memberi tanda positif atau minus sebelum angka muatan. Karena muatannya 1, berarti biloxnya tinggal tambahkan plus di depannya. Jadi plus 1. Jadi bilox dari Na itu adalah plus 1. Dari Na plus ya, itu adalah plus 1. Gitu. Gimana sobat belajar? Nah, bagaimana untuk dapat menentukan bilox dari suatu unsur, suatu atom dalam molekulnya? Nah, itu ada tata cara penulisannya, ada tata cara untuk menentukan bilox tersebut. Nah, tata caranya disusun dalam yang namanya aturan bilox. Jadi ada cara-caranya, ada aturannya. Jadi nggak boleh sembarangan untuk menentukan bilox suatu atom dalam senyawa. Gitu. Nah, caranya adalah ada syaratnya. Yang pertama, bilox unsur bebas itu nilainya 0. Bilox dari unsur bebas. Kenapa? Karena tadi intinya muatan dari suatu atom itu dapat ada jumlahnya gitu, apakah dia positif atau negatif kalau misalnya dia berada dalam suatu molekul atau senyawa. Nah, kalau dalam unsur bebas ya berarti tidak, dia dianggapnya tidak memiliki muatan gitu. Nah, unsur bebas ini contohnya bisa helium, He, Na. Pokoknya unsur bebas berarti hanya terdiri dari satu atom itu saja. Jadi misalnya gas helium. Nah, itu kan cuma terdiri dari satu unsur. Maka dia biloxnya adalah 0. Na, logam Na. Kalau misalnya dalam keadaan padatannya, dia kan berupa Na. Cuma terdiri dari satu jenis unsur aja, berarti itu dia biloxnya 0. Nah, begitupun dengan Cl2, H2, N3, dan juga S8, berapapun jumlahnya, berapapun banyaknya, kalau misalnya dia hanya terdiri dari satu unsur aja, tetap disebutnya sebagai unsur bebas, yang biloxnya sama dengan 0. Gitu ya, paham? Nah, jadi aturan bilox ini yang harus sobat belajar ingat nih, soalnya ini merupakan materi yang penting supaya nanti sobat belajar dapat memahami materi selanjutnya, materi tentang redox biasanya. Itu ya. Nah, itu akan berkaitan nih dengan materi tersebut. Jadi sobat belajar harus memahami dasarnya dulu. Inilah dasarnya aturan bilox, gitu ya. Nah, kita lanjut. Jadi tadi diingat, bilox dari unsur bebas nilainya sama dengan 0. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, bilox dalam senyawa. Jadi kalau di sini dalam unsur bebas, kalau di sini yang kedua dalam senyawa. Biloxnya gimana cara nentuinnya? Jadi kalau senyawa kan berarti terdiri dari 2 jenis unsur atau lebih, gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya bilox dalam senyawa, yang pertama yang sudah pasti biloxnya itu ada logam. Logamnya harus logam golongan 1A, 2A, dan juga 3A. Jadi di sini. Nih. Logam golongan 1A sesuai dengan nomor golongannya, dia punya bilox plus 1. Gitu ya. Logam itu biasanya dia memiliki bilox positif biasanya. Itu ya. Nah, kemudian kalau 2A dia punya bilox plus 2. Sama seperti nomor golongannya. Itu ya. Nah, kemudian kalau 3A berarti dia punya bilox plus 3. Sama seperti nomor golongannya. Nah, logam-logam unsur yang termasuk di golongan 1A yang punya bilox plus 1 ini adalah ini yang di sampingnya. Ada Li, Na, K, Rb, Cs, sama Fr. Nah, sebelumnya pasti di kelas 10 sobat belajar sudah tahulah beberapa unsur ini ya. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalnya sobat belajar bisa ingat gitu. Bisa ingat apa saja unsur-unsur yang ada di golongan 1A. Karena itu yang paling sering dibahas. 1A, 2A gitu. Itu ya. Dia ada Li, Na, K, Rb, Cs, dan juga Fr. Nah, kemudian kalau yang 2A ini plus 2 itu ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, sama Ra. Itu ya, itu adalah unsur-unsur golongan 2A yang memiliki bilox plus 2. Nah, kemudian kalau yang 3A itu ada B, Al, Ga, In, dan juga Tl. Ini adalah unsur-unsur golongan 3A, di mana golongan 3A punya bilox sebesar plus 3. Gitu ya.
Nanti kita akan coba hitung bagaimana cara menentukan bilox ini. Ya, nah ini harus sobat belajar catat dulu. Oke, itu sudah. Jadi 1A plus 1, 2A plus 2, 3A plus 3. Itu ya, oke? Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian selain itu, bilox lainnya dalam senyawa yang sudah ditentukan, yang nilainya sudah pasti, itu yang kedua ada atom hidrogen. Jadi hidrogen dia punya bilox sebesar plus 1. Misalnya dalam HCl. Nah, misalnya dalam HCl, berarti hanya ini dia biloxnya plus 1 gitu. Mana? Nah, tapi ada pengecualiannya. Kecuali jika H berikatan dengan logam, jika atom H-nya itu berikatan dengan logam yang golongan 1A loh ya. Golongan 1A, 2A, 3A, maka H-nya itu dia nilainya sama dengan min 1. Itu ya. Contohnya misalnya di NaH. Nah, yang lebih prioritas adalah yang logamnya. Ini logam. NaH. Logam golongan 1A. Nah, ini logam. Berarti nanti yang H-nya ini dia biloxnya min 1. Gitu. Paham? Nah, kemudian yang kedua, ini ada O. Yang kedua ada unsur oksigen. Atom oksigen ketika dalam senyawanya dia punya bilox sebesar min 2. Ini juga udah pasti nilainya. Nah, min 2 ya. Sini. Nah, kecuali ada pengecualian lain juga nih. Kecuali jika oksigennya ini berikatan dengan hidrogen yang membentuk peroksida. Peroksida itu ada H2O2. Ini adalah hidrogen peroksida. Nah, kalau di sini, kalau dia berikatan dengan hidrogen dan membentuk peroksida, ini dia biloxnya adalah min 1. Jadi di sini hanya nilainya adalah O-nya adalah nilainya min 1. Gitu ya. Tapi selain yang ini dia nilainya min 2. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pengecualian lainnya di sini jika O berikatan dengan logam, logamnya juga sama tadi. Golongan 1A, 2A. Dan membentuk superoksida, maka bilox dari O-nya ini nilainya sama dengan min setengah. Itu ya. Contohnya misalnya ada di NaO2. Nah, ini di sini O-nya biloxnya sama dengan min setengah. Itu ya. Jadi yang diprioritaskan adalah Na-nya, logamnya. Logamnya itu yang logam golongan 1A, 2A, 3A itu yang diprioritaskan terlebih dahulu. Itu ya. Oke? Nah, kemudian kalau yang fluor F dia punya bilox sama dengan min 1. Kalau ini udah pasti dia nilainya min 1. Gitu ya. Oke? Dah. Ini yang harus sahabat belajar ingat. Jadi yang paling penting tadi kalau logam golongan 1A, 2A, 3A itu biloxnya positif dari nomor golongannya. Tapi kalau yang hidrogen tadi dia biloxnya adalah plus 1, kecuali yang ini tadi. Kemudian kalau O dia biloxnya adalah min 2, kecuali yang ini tadi. Dan F atau fluor dia biloxnya min 1. Itu ya. Oke? Sudah dapat dipahami, sudah dicatat. Nah, kalau perlu ini dicatat dulu ya. Nah, jadi dicatat yang ininya nih, bilox-biloxnya. Oke? Nah, sekarang kita coba nih contohnya. Nah, kalau misalnya tadi kan itu untuk masing-masing unsur ya, yang sudah pasti biloxnya. Nah,
kalau misalnya kita ingin mencari tahu bilox total dari semua atom-atom yang ada dalam senyawa, itu nilainya pasti sama dengan 0. Nilainya pasti sama dengan 0. Totalnya sama dengan 0. Nah, jadi karena ini udah pasti dia totalnya sama dengan 0, kita bisa mencari nanti bilox dari suatu unsur yang nggak ada di aturan tadi. Nah, kalau nggak ada di aturan tadi, berarti itu maksudnya adalah unsur tersebut itu biloxnya tidak pasti. Unsur tersebut punya lebih dari satu bilox. Sama seperti di Fe tadi. Dia punya berbagai jenis bentuk oksida, nah maka itu akan mempengaruhi jumlah dari biloxnya. Gitu ya. Nah, di sini kita coba dulu latihan. Ada NaOH. Nah, di NaOH ini di sini NaOH senyawanya dia punya yang namanya unsur Na. Di sini ditulislah Na punya biloxnya sendiri. Jadi tiap unsur punya biloxnya masing-masing, gitu ya. Jadi di sini bilox Na, kemudian ada O ditambahkan dengan bilox O, karena di sini tadi bilox total ya. Berarti jumlah bilox atom-atom yang ada dalam senyawa itu sama dengan 0 totalnya. Nah, tadi ini ada O, kemudian ada H. Bilox Na ditambah bilox O ditambah bilox H, nilainya sama dengan 0. Itu ya. Nah, bilox Na. Tadi Na ini merupakan unsur golongan 1A. Kalau unsur golongan 1A, berarti biloxnya adalah positif dari nomor golongannya, yaitu +1. Jadi di sini Na-nya +1 udah pasti. Kemudian O di sini tadi O karena dia tadi di sini kan dia berikatan juga dengan Na dengan H. Jadi ini udah pasti di sini biloxnya sama dengan -2. Gitu ya. Dan juga H di sini berarti biloxnya sama dengan +1. Yang sudah menjadi ketentuan tadi. Di sini dimasukkan deh +1 -2 +1. Hasilnya totalnya sama dengan 0. Ya kan? Paham? Nah, jadi gitu. Nah, kemudian untuk contoh lainnya di sini ada HClO4. HClO4 di sini dia di senyawanya ini ada bilox H, ada H, 1 atom H, kemudian 1 atom Cl dijumlahkan tadi ya, dan juga ada 4. Ada 4 atom O. Di sini ada 4 atom O. Nah, karena ada 4 atom O, ini maka dijumlahkan, dikalikan biloxnya dengan 4. Karena ada 4 jenis O, ada 4 atom O. Jadi tiap atom tuh dia punya nilai biloxnya masing-masing. Gitu ya. Jadi di sini 4 dikalikan dengan bilox O. Nah, yang sudah pasti di sini biloxnya yang sesuai aturan tadi itu ada H. H itu tadi +1. Kemudian ada O. O itu tadi -2. Itu kan? Nah, dimasukkan deh. Yang Cl kita belum tahu berapa nilai biloxnya. Jadi kita tuliskan aja bilox Cl. Gitu ya. Nah, berarti di sini ada +1 tadi dari H, kemudian ditambahkan dengan bilox Cl yang akan kita cari, dan juga 4 dikalikan dengan bilox O tadi -2. Nah, kalau kita jabarkan dulu, berarti di sini +1. Nah, berarti di sini +1 ditambah dengan bilox Cl ditambah dengan 4 dikalikan dengan -2. Berarti dikalikan dengan -8, nilainya sama dengan 0. Nah, di sini tadi sama dengan 0. Ya. Nah, berarti di sini +1, tinggal kita jumlahkan aja. +1 dikurang 8. Berarti bilox Cl ditambah -7 sama dengan 0. Berarti bilox Cl-nya sama dengan, dipindahin ke sini, jadi +7. Gitu ya, sobat belajar. Jadi
Dengan aturan ini kita juga dapat menentukan biloks dari suatu atom yang belum diketahui biloksnya dengan pasti. Gitu ya, paham? Oke? Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tadi kalau misalnya dalam senyawa, kalau misalnya dalam ion, nah di sini biloks total dalam ion sama dengan muatan ionnya. Contohnya pada SO42-. Jadi ini ya, biloks total dalam ion sama dengan muatan ionnya yang ada di atas-atasnya. Apakah itu plus atau min, itu adalah muatan ionnya. Nah, contohnya ini misalnya pada SO42-. Berarti di sini SO42- berarti ada satu atom S. Sini ya, SO42-. Kemudian ada 4 atom O. 4 dikalikan dengan biloks O. Nah, di sini S itu dia biloksnya belum tahu berapa karena tadi nggak ada di aturan penulisan biloks tadi. Itu ya, jadi itu yang akan kita cari. Nah, kemudian kalau O di sini sudah jelas. Dia biloksnya adalah -2. Nah, biloks total dari biloks S ditambah 4 kali biloks O itu sama dengan muatan ionnya. Muatan ionnya di sini adalah -2. Nah, berarti ini biloks totalnya adalah -2. Nah, berarti di sini biloks S ditambah 4 kali -2, berarti ini kita uraikan lagi nih, bisa. Biloks dari S ditambah dengan ini 4 kali -2, berarti -8. Sama dengan -2 totalnya tadi. Nah, berarti biloks S sama dengan -2, ini pindah, min jadi positif ya. -2 ditambah 8 sama dengan plus 6. Inilah biloks S-nya, jadi ketemu deh. Jadi dari penentuan biloks ini, penghitungan biloks ini kita dapat menentukan biloks suatu atom dalam suatu molekul, dalam suatu senyawa atau dalam ion dengan perhitungan ini tadi, gitu. Jadi kita dapat menentukan biloks dari suatu unsur yang punya lebih dari satu biloks, gitu. Nah, gimana sobat belajar? Sudah paham? Nah, jadi tadi kurang lebih itu adalah materi yang telah kita pelajari di bahasan tentang bilangan oksidasi ini. Nah, untuk dapat memahami lebih lanjutnya, sobat belajar nih bisa coba cari tahu lagi soal-soal yang berhubungan dengan penentuan biloks dalam suatu senyawa atau dalam suatu ion. Nah, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!